namaku Diah Ayu Maharani dengan NIM belakang 147. Aku dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Aku memilih membaca novel untuk ujian akhir semester mata kuliah membaca sastra, yaitu membaca novel Hold On It Hurts karya Kak Noveni Adelia. Anin, Jian memanggil nama Anin dia tepat setelah Anin meletakkan kopi buatannya di atas meja. Anin yang merasa namanya dipanggil pun menoleh, membuat tatapan mereka bertemu. Ada jarak waktu sekitar 5 detik sebelum Jian mengalihkan pandangan dan mengambil alih cangkir dengan uap panas yang mengepul dari tangan Anin. Kontak mata mereka pun terputus. "Lo masih ada waktu buat masak lagi nggak?" tanya Jian di detik berikutnya. Anin mengerutkan kening, tangan kirinya yang dilingkari arloji pun terangkat. Matanya terarah ke sana. Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum pukul 7 lebih 20 menit. Artinya, Anin tidak punya banyak waktu untuk memasak makanan lagi. Anin menggeleng pelan tubuhnya. Kembali ia dudukkan di salah satu kursi yang berseberangan langsung dengan kursi tempat Jian duduk. "Sempetin," ujar Jian lagi. "Maksud kamu?" tanya Anin dengan raut wajah bingung. Gerakan Jian yang tadinya tengah menyendok nasi dari piringnya itu melambat. Pria itu berdecak dan menatap Anin dengan malas. "Karin mau kesini dan dia pasti belum sarapan. Sempetin masak lagi buat dia bisa?" ucap Jian yang menurut Anin bukan sebagai sebuah permintaan melainkan perintah. Ternyata Jiandra yang menyebalkan hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk kembali. Anin sedikit menyesal sempat mempertanyakan kemana sifat menyebalkan Jian pergi. "Kenapa aku harus sempetin waktu buat masakin dia?" Anin berbalik bertanya. "Sebab dia rasa kewajibannya hanya sebatas memasak untuk Diandra, bukan Karinina. Ditambah lagi, waktunya tidak seluang itu untuk kembali berkutat dengan bahan masakan di dapur. Menghindari Diandra adalah tujuan utama yang ingin Anin capai sesegera mungkin. Berada dalam satu ruang udara dengan lelaki itu membuat rasa sesak memenuhi rongga dadanya. "Karena gue minta lo buat sempetin," jawab Jian tanpa penjelasan lebih lanjut. Kali ini, Anin menggeleng tegas. Diandra tidak akan bisa menang darinya untuk perkara yang satu ini. "Aku gak bisa dan gak sempat. Aku mau berangkat kerja sebentar lagi. Kalau waktunya aku pakai buat masak yang ada nanti telat sampai ke rumah sakitnya." Jian menatap Anin dengan tatapan menghakimi. Seolah yang Anin katakan barusan adalah omong kosong. Baru saja Jian hendak membuka mulutnya dan mengudarakan kalimat untuk membalas Anin, tetapi batal karena sebuah suara khas seorang perempuan terdengar memanggil namanya dengan nyaring dari bagian depan rumah. Suara itu membuat Jian sontak bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah sang pemilik suara dengan tergesa-gesa. Sebelum tubuhnya menghilang dari balik dinding, Jian menyempatkan diri untuk menoleh ke arah Anin. "Jangan kemana-mana dulu, masakin sesuatu buat Karin." Itu kalimat terakhir Jian sebelum tubuh tingginya menghilang dari balik dinding. Novel Hold On It Hurts karya Kak Noveni Adelia ini diadaptasi dari tweet Twitter atau biasa lebih dikenal dengan Alternative Universe, singkatnya AU. Diterbitkan menjadi novel oleh penerbit Akad pada tahun 2023. Terdapat 432 halaman dengan memiliki cover bernuansa hitam. Novel ini menceritakan tentang Jiandra dan Anindya yang terjebak dalam hubungan perjodohan yang diminta oleh ibu Jiandra. Nah, di sisi lain Jiandra ini sudah memiliki kekasih yang bernama Karinina. Dari awal kisah Jiandra dan Anindya ini memang sudah banyak konflik. Nah, tokoh lain yang mendukung berjalannya cerita ini yaitu Hema dan Aksara yang membuat jalan cerita novel ini menjadi menarik dan seru. Di novel ini, pada karakter Jiandra diceritakan memiliki karakter yang jahat dan tidak memiliki hati. Sebaliknya, Anindya memiliki hati dan jiwa yang kuat. Terlebih lagi yang membuat para pembaca jengkel atau kesal, yaitu saat dimana Jiandra memerintah Anindya untuk melayani Karinina, kekasih Jiandra. Padahal Anindya sendiri adalah istri sah Jiandra. Nah, tema dalam novel ini mengusung tema cinta dan perpisahan. Nah, novel ini menceritakan kisah cinta segitiga dan perpisahan. Novel ini menggunakan alur cerita yang maju mundur. Terdapat bagian yang menceritakan masa lalu dan masa kini. Menggunakan sudut pandang dari tokoh utama sendiri, hampir setiap bagiannya lebih banyak menyorot dari sudut pandang Anindya. Nah, pesan moral dari novel ini yang dapat kita ambil adalah jangan memaksakan
kehendak diri sendiri. Jangan seperti orang tua Anindya dan Jandra yang memaksakan keinginan untuk menjodohkan kedua anaknya dengan pemikiran demi kebaikan. Sekian dari aku untuk UAS mata kuliah membaca sastra, membaca novel Hold On It Hurts karya Kak Noveni Adelia. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.